Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Febrianti dari kelas K520 AK dari Universitas Teknologi Digital. Di sini saya ingin memaparkan sedikit tentang materi agama Islam di semester 5. Yang di sini ada daftar isi. Yang pertama ada Marifatul Insan, yang kedua ada makhluk, ketiga ada takhatul insan, dan terakhir itu nafsul insan. Pertama saya ingin memaparkan materi tentang marifatul insan. Marifatul insan ini sendiri memiliki dua kata, yaitu marifat dan insan. Marifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara istilah, marifatul insan adalah sebuah proses mengenal dan memahami makhluk penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Menurut Quran surah Sad ayat 72 yang memiliki arti, kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Nah, menurut Quran surah Sad ini juga manusia terdiri dari 3 unsur utama, yaitu ada fisik, di mana fisik itu segala bentuk yang dapat dilihat secara kasat mata oleh manusia seperti tangan, kaki, kepala, dan lainnya. Terus yang kedua ada ruh, yang merupakan mental yang dimiliki manusia. Dan yang ketiga itu ada akal, yaitu hal yang membedakan dengan makhluk lain yang merupakan unsur yang digunakan manusia untuk berpikir dan lainnya. Nah, di Marifatul Insan ini ada keistimewaan yang dimiliki manusia dari berbagai segi, diantaranya dari segi pencipta, di mana manusia adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kedua, dalam segi ilmu, Allah menciptakan manusia dengan kelengkapan otak dan potensinya agar manusia mampu mengembangkan diri dan alam di sekitarnya. Yang ketiga ada segi kehendak, di mana manusia mampu menentukan mana yang dianggap baik dan mana yang buruk ketika ilmu belum mampu mengarahkan pada kebaikan. Terus yang keempat ada segi posisi, di mana manusia kedudukannya yang tinggi di antara makhluk Allah yang lainnya, yaitu sebagai khalifah dan pemimpin di muka bumi. Yang kelima ada dari segi kemampuan bicara, di mana manusia juga diberi mulut dan kemampuan bicara dalam segi bahasa masing-masing. Dan terakhir ada segi tendensi moral, di mana manusia mampu membentuk sifat dan perilaku mereka, apakah mereka menjadi baik, buruk, atau munafik. Lalu ada tujuan manusia diciptakan di dunia, yaitu yang pertama pastinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia di dunia itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepadanya. Jadi yang menjadi tugas utama kita sebagai makhluk Allah yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pemimpin di muka bumi. Selain menyembah Allah, manusia juga diberi tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi dengan segala kelebihan yang dimiliki manusia. Dituntut untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada di bumi ini dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir ada pembangunan peradaban, di mana manusia hendaknya mampu membangun suatu peradaban dan sejarah yang baik, seperti Rasulullah yang telah mampu membangun peradaban yang dulunya gelap atau jahiliyah menjadi baik. Lalu yang materi kedua ada makhluk. Menurut syariat Islam, semua ciptaan Allah adalah makhluk, termasuk alam semesta beserta isinya, yaitu arsy, langit, bintang, bumi, air, dan lainnya.
Dan manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Ia ditugaskan untuk menulis semua takdir segala suatu saat sampai datangnya hari kiamat. Lalu di sini ada karakter manusia buruk dalam Al-Quran, yaitu pertama, suka mengeluh dan kikir tanpa disadari maupun tidak. Mengeluh adalah sifat dasar manusia yang timbul saat ia ditimpa masalah atau dalam kesempitan. Yang kedua itu lemah. Dalam Al-Quran Allah mendeskripsikan dua kelemahan manusia, yaitu lemah secara fisik dan lemah dalam melawan hawa nafsu buruk. Yang ketiga ada zalim dan buruk. Kezaliman dan kebodohan manusia disebabkan karena rusak dan kotornya bumi, karena pertumpahan darah dan ulah manusia itu sendiri yang tidak merawat bumi dan seisinya sesuai dengan ketentuan Allah. Yang terakhir tidak adil. Berlaku adil adalah tindakan yang terkadang kurang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kaum Madia yang tidak berlaku adil, akhirnya dia azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jalik. Nah, materi yang ketiga ada takatul insan. Menurut pandangan Islam, takatul insan atau potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan karena Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Potensi ini meliputi potensi jasmani, rohani, dan juga akal. Dalam surah Qur'an ayat 4 yang artinya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Potensi yang dimiliki manusia itu berupa pendengaran, penglihatan, dan juga potensi hati. Yang pertama ada potensi pendengaran. Potensi pendengaran dalam Islam adalah mendengar ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Yang kedua ada potensi penglihatan. Potensi penglihatan ini adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkan. Salah satunya adalah indera. Potensi penglihatan ini sangat besar bagi manusia. Contohnya, mata manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk membedakan berbagai macam objek sehingga lahir penafsiran dari hal yang dilihat. Dan yang terakhir ada potensi hati. Menurut Ibrahim Hambali, hati seperti raja kepada seluruh anggota badan, yaitu tentara yang patut dan taat. Sekiranya raja itu baik akhlaknya, maka semua tentara juga akan berakhlak baik. Namun sebaliknya, jika raja itu berakhlak buruk, maka tentara juga akan berakhlak buruk. Nah, dan materi yang terakhir itu ada nafsul insan. Nafsul insan itu mempunyai dua kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu sendiri adalah sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Sangat beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya dan memampukan sehingga dapat mencapai kesempurnaan akhlak dan perbuatan yang membuahkan kebaikan untuk dirinya dan orang lain. Dan sebaliknya, orang yang tidak beruntung ialah orang yang merugikan dan menjatuhkan diri ke dalam jurang kebinasaan disebabkan melakukan perbuatan maksiat dan menjauhkan amal kebaikan dan akan mendapatkan siksaan di akhirat nanti. Nah, di sini jiwa manusia terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama jiwa yang ar-ruh, mampu mengendalikan al-hawa. Maka jiwa yang seperti ini tuh kecenderungannya adalah azikir. Yang kedua jiwa ar-ruh, tarik menarik dengan al-hawa. Jenis jiwa ini kecenderungan masih dipengaruhi ar-royu. Inilah yang membuat jiwa dalam keadaan ragu memilih antara iman atau kafir, taat atau maksiat, baik atau buruk. Yang terakhir ada jiwa ar-ruh, dikendalikan al-hawa. Jiwa ini kecenderungan adalah asyahwat semata.
Di kondisi ini, kecenderungan kuat pada syahwat disebut an-nafsu amaratu bisu'i, yang artinya jiwa yang memerintah kepada kejelekan. Ya, seperti itu materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.